Punten Kang. Salah satu kegiatan yang dilakukan Kang Jack adalah home visit atau mengunjungi bersilaturahmi dengan orang tua murid atau keluarga dari murid-muridnya. Nah, pagi ini saya akan mengikuti Kang Jack untuk bersilaturahmi dengan salah satu orang tua murid. Kang Jack. Iya. Pagi Ibu. Jadi kita hari ini kemana kita? Kita home visit ke rumah orang tua murid juga. Ke sana. Dekat Pak di sini. Dekat. Lumayan. Ayo, mari. Iya. Melewati gang-gang kecil, Jack mengajak saya ke kampung pintu air tak jauh dari sekolah. Yang sebelah sana masih ya saudara-saudara. Kang, kalau dilihat dari perkampungan Akang ini, emang banyakan yang tidak mampu ya Kang? Ini kan kelihatannya memang kelihatan agak banyak kan rumah yang mewah kayak gini, tapi kebanyakannya juga orang yang ngontrak juga gitu. Kunjungan rumah dilakukan Jack untuk memilah mana yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kriterianya Kang, nggak sih kan kalau misalnya, Kang ini home visit ini memang dilakukan rutin atau gimana Kang? Biasanya kan kita mengenal orang tua murid itu hanya di sekolah ya. Cuma saya tuh pengen ngelihat juga ke rumah-rumahnya, keadaan mereka tuh memang mampu atau biasa gitu. Nah di situ kita kalau misalnya memang orangnya biasa, kita ngasih dibebasin masalah segala macam, kita yang ngebiayain gitu. Sari adalah salah satu orang tua murid TK Raudatul Jannah. Usianya baru menginjak 21 tahun. Sari ditinggal suami saat ia berusia 16 tahun dan sang anak masih bayi. Kini, ia hanya bisa kerja serabutan untuk menghidupi diri dan Silvi, anaknya. Kita anggap semua itu keluarga yang ada di saya itu, dan susah apapun juga, memang saya juga orang susah. Saya merasakan dan gimana caranya dan supaya kesulitan itu kita bisa jadi bahagia lah gitu, istilahnya seperti itu. Dan saya kesini karena di sana juga ada yang infak itu sekolah, dan insya Allah saya akan membebasin masalah infaknya dan jangan banyak pikiran juga gitu. Yang penting ini anaknya harus sekolah. Kalau misalnya nanti nggak punya buku, nggak punya mah tinggal bilang. Nanti insya Allah saya akan bisa. Itu ya deh ya. Ya alhamdulillah jadi kabantu. Biasanya maca non obi ilhan atau sok nyari mama tegadu jam 11 gitu. Nah gitu weh. Nyari lah kita gitu nyari lah. Ya hoyong sekolah tidak bapak nomor tertentu. Bagi Sari dan puluhan orang tua murid lain, TK Raudatul Jannah adalah oase yang begitu berharga. Sekolah kecil yang menjadi saksi bahwa pendidikan harus jadi milik siapa saja. Selain membangun sekolah, satu lagi cita-cita Jack adalah membuat anak-anak gemar membaca. Sore ini kita mau mencari buku-buku untuk taman bacaannya Kang Jack yang diracak buat anak-anak. Ya. Yang ke sana, Ya. yang ke arah. Nah kita bentar lagi nyampe toko buku di depan. Dana yang terbatas membuat Jack dan Yani harus mempertimbangkan dengan baik setiap pembelian barang. Kang ini kan Ikro, beli yang ini atau yang Kalau kita sih yang ini kan Ikro 1 ya. Mendingan yang Ikro 1 sampai 6 aja yang ini nih? Iya, yang seperti kayak gitu. Oh, Nah, ini itu kan satu. sekalian. Oh, iya. Jadi kita nggak beli lagi gitu. 1, 2? Mau 2 juga nggak apa-apa. Tak setiap hari Jack dapat membeli kebutuhan sekolah. Buku cerita anak ia kumpulkan dengan usaha keras.
Inilah ruang kebanggaan Jack. Di tengah keterbatasan tempat, satu ruangan khusus ia sisakan untuk area membaca. Ia menamainya Taman Bacaan Impian. Walau jauh dari kata sempurna, Taman Bacaan Impian berhasil jadi jendela bagi anak-anak ini melihat dunia. Ya karena memang kalau misalnya nggak dibina dari anak seperti seusia seperti ini, kayaknya susah nanti kalau misalnya udah agak besar. Karena mereka kan fokusnya ke main gitu. Kalau ini walaupun hanya Sama 1 gadget jam, ya biarpun hanya 1 jam, 2 jam, yang penting kan mereka setiap hari bisa baca. Kan setidaknya enakan mana nih baca sama main kemungkinan gitu. Jadi kemungkinan juga sih kalau anak-anak milihnya mungkin untuk main. Tapi setidaknya kalau misalnya kita nyediain untuk baca-baca juga adalah pengetahuan juga untuk anak gitu. Bagi anak-anak ini, Raudhatul Jannah tak hanya sekedar tempat menuntut ilmu, namun menjadi ladang untuk menanam mimpi dan harapan. Dari seorang Jack kita belajar bahwa tidak perlu harta yang melimpah untuk dapat menolong sesama. Dengan niat baik dan juga hati yang tulus, semua orang pasti dapat meraih cita-cita dan bahkan membantu lingkungan sekitarnya untuk meraih impiannya. Sampai jumpa pekan depan.